Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita limpahan karunia, begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat melanjutkan puasa kita yang mudah-mudahan puasa kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini yaitu jujur dalam berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda atau kita masih ingat di mana waktu kita di masa kecil dulu kita berpuasa, bahkan di tengah-tengah puasa kita tersebut kita membatalkannya. Tetapi kalau kita bertemu dengan seseorang atau orang di sekitar kita, kita ambil contoh adalah orang tua kita. Dulu ketika kita masih SD, kelas 1 ataupun kelas 2, bahkan bisa jadi sampai kelas 6. Kita kalau di depan orang tua terkadang kita berpura-pura untuk berpuasa. Padahal kita sudah berbuka sebelum waktunya. Inilah yang terjadi pada sebagian dari kita dulu ketika kita masih seumuran anak-anak SD. Ketika kita umur 7 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Mungkin barangkali ada yang membatalkan puasanya, lalu kemudian ketika ditanya oleh orang tua, ketika ditanya oleh teman-temannya, apakah kamu berpuasa? Lalu kemudian dia menjawab, iya berpuasa. Padahal tadinya dia sudah berbuka. Lantas jawabannya tersebut, dia mengatakan dia berpuasa. Fenomena ini yang terjadi dalam diri kita dulu, ketika kita masih kecil, belum balik. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Yang pertama, yang menyebabkan hal ini terjadi adalah itu disebabkan karena kurangnya penanaman tauhid terhadap diri kita sedini mungkin. Kurangnya ilmu tauhid atau kurangnya pelajaran-pelajaran tauhid yang harus ditanamkan sejak dini. Sehingga kalau kita tanamkan dalam diri anak-anak kita ketika mereka belum balik, kita ajarkan tauhid, kita ajarkan takut kepada Allah. Insya Allah ketika dia beranjak balik, dia akan amanah dalam puasanya. Dia akan jujur dalam berpuasa. Banyak di antara kita yang dahulu ketika masih belum balik, lebih takut kepada manusia melihat kita berbuka daripada takut kepada Allah. Padahal sisi CCTV Allah, jangankan Allah, CCTV Allah saja itu jauh lebih canggih daripada CCTV manusia, di mana kebanyakan dari kita lebih takut daripada kepada CCTV Allah, CCTV yang dibuat oleh manusia dibandingkan dengan CCTV Allah. Kita ambil contoh kecilnya, ada malaikat yang di sebelah kiri kita, ada malaikat yang di sebelah kanan kita. Mereka berdua ini mencatat semua amalan-amalan kita. Bisa jadi kita menghindar dari CCTV yang dibuat oleh manusia. Akan tetapi kita tidak bisa menghindar dari CCTV yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin juga akan menjadi CCTV bagi kita. Dia akan bersaksi nanti di akhirat. Oleh karenanya kalau tauhid ini kita tanamkan dalam diri anak sedini mungkin, insya Allah dia akan jujur dalam berpuasa. Insya Allah dia akan ketika ditanya oleh seseorang, apakah kamu berpuasa? Iya, dia berpuasa. Alhamdulillah jujur dia benar dalam berpuasa. Apabila dia membatalkan puasanya, dia akan mengatakan, iya saya membatalkan puasa kita. Kita juga sebagai orang tua harusnya lebih bijak kepada anak-anak kita. Biarkan dia puasa sampai jam 9 ketika dia belum balik. Biarkan dia berpuasa sampai jam 10 ketika dia belum balik.
biarkan dia berpuasa sampai jam 12. Atau biarkan anak kita yang belum balik tersebut berpuasa semampu dia. Ketika misalkan kita tanya, apakah kamu berpuasa? Dia berpuasa. Kemudian kita tanya lagi, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, dibatalkan saja. Yang penting, harus jujur. Kalau ditanya, apakah tadi berbuka atau belum? Nah, kita tanya anak kita, kemudian anak kita mengatakan, ya sudah mah, soalnya tadi saya nggak kuat, misal kata anaknya. Kita harus mengapresiasi anak yang menjawab demikian, bukan memarahinya. Bahkan terkadang ada beberapa orang memarahi anaknya, kemudian dibanding-bandingkan, lihat tuh anak si fulan, dia mah bisa berpuasa sampai jam segini begini. Lihat anak si fulan, dia bisa berpuasa sampai maghrib. Satu hal yang harus kita ketahui dan perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah kejujuran ini. Kita tanamkan dalam diri anak kita, kalau misalkan dia berpuasa sampai jam 9, lebih baik dia mengatakan dia berpuasa atau dia berbuka tadi sampai jam 10 misal. Tetapi dia jujur kepada kita. Di satu sisi yang lain juga karena mereka belum balik. Jadi tidak mengapa kalau mereka berpuasa sampai jam 12, berpuasa sampai misalkan jam 4, lagi tanggung misalkan 2 jam lagi misal. 2 jam lagi berpuasa, tetapi dia tidak kuat. Ketika kita tanya dia, apakah kamu sudah membatalkan puasamu? Dia menjawab, iya. Nah, jawaban kita harus mengapresiasi mereka. Oh, alhamdulillah, ternyata hari ini kamu bisa berpuasa sampai jam 5. Alhamdulillah, hari ini kamu bisa berpuasa sampai jam 4. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi berpuasanya sampai jam 4.30 menit. Besoknya alhamdulillah dia bisa berpuasa sampai jam 5 misal. Kita apresiasi dia karena dia bisa berpuasa sampai jam 5. Syukur alhamdulillah kalau dia bisa berpuasa sampai jam azan maghrib. Atau jam 6-8 menit. Sekarang ya jam 6-8 menit sudah azan. Alhamdulillah kita kasih apresiasi kepada mereka. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah ketika anak berpuasa tetapi dia berbuka di siang bolong atau dia berbuka sebelum waktunya, kemudian dia mengatakan kepada kita dia berpuasa. Ini masalah yang besar yang akan menjadi PR besar kita nanti ketika dia balik. Nauzubillah, mudah-mudahan ya dia terhindar dari hal-hal yang kiranya kita melihat banyak orang yang sudah balik tetapi dia berbuka puasa sebelum waktunya. Padahal kita sudah ketahui ancaman bagi orang yang sengaja berbuka puasa adalah dia digantung dengan urat kakinya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, sampai pipinya itu terkoyak-koyak dan mengeluarkan darah. Sekali lagi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan kejujuran dalam anak kita, pun juga kepada Anda sendiri. Jujurlah dalam berpuasa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa hanya 29 ataupun 30 hari lamanya. Kemudian setelahnya itu kita boleh berbuka. Bulan Syawal kita boleh berbuka dan bulan-bulan setelahnya. Kita pun berpuasa tidak sampai 24 jam. Ada yang sekian jam, ada yang sekian jam. Kemudian ketika azan maghrib, kita makan, lalu kemudian kita akan menjadi kenyang. Inilah ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang jujur dalam berpuasanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.